aku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai belajar kita di pagi hari ini dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Syukur kami haturkan kepadamu Bapa, mengucap syukur Tuhan, jikalau di pagi hari ini Tuhan, Kau sudah menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing, hingga ke sekolah ini dengan keadaan selamat. Itu karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan pujian kami, pengagungan kami, dan sembah kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami akan mendengarkan sabdamu, mari Tuhan Kau yang akan layakkan dan kuduskan kami, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kiranya hanya fokus kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Bapa, kiranya Tuhan Kau memampukan kami, kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup dan melakukan firman-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita di pagi hari ini yaitu Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel 1 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pengetahuan dan kepandaian dan hikmat serta kepandaian dan mimpi adalah poin utama dari ayat di atas. Nah, pengetahuan dan hikmat artinya sama dengan pemahaman potensi yang dimiliki seseorang, dan hikmat atau pengertiannya adalah kebijaksanaan. Kepintaran dalam mencapai hasil yang dikehendaki. Jadi, pengetahuan, hikmat, atau pemahaman potensi seseorang di dalam mencapai sesuatu yang dikehendaki. Akhirnya, muncul teori lain yang berpendapat bahwa keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh kemampuan dirinya dalam mengatasi masalah dan kekuatan spiritualitasnya. Nah, kemampuan mengelola emosi atau permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan hikmat seseorang harus dimulai dari kehidupan yang takut akan Tuhan, yaitu keinginan untuk tunduk dan patuh kepadanya. Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada Daniel. Nah, di sini bukan pengetahuan dan kepandaian secara duniawi, tetapi pengetahuan dan kepandaian yaitu pengertian tentang hikmat dari Allah. Nah, mengapa Allah memberikan rahasia kepada Daniel? Nah, karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dan dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Dan Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di keliling orang-orang. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Itulah sebabnya Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian itu tentang pengertian hikmat dari Allah. Tidak hanya di itu saja. Dalam Daniel 1 ayat 9 berkata, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Artinya Allah menyertai Daniel senantiasa seperti Allah menyertai Yusuf. Karena Yusuf takut akan Tuhan, juga Allah akan menyertai teman-teman dan saya yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan menghasilkan hidup yang disertai oleh Tuhan. Nah, disayang Tuhan dan dipenuhi hikmat oleh Tuhan dalam menghadapi segala kesukaran atau pencobaan dan penderitaan. Nah, apa sih rahasianya? Sehingga Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada Daniel. Nah, yang pertama, Daniel hidup pada masa Raja Hosea. Raja Yosia ini, Daniel hidup pada masa zaman Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini
adalah Raja Yehuda yang terakhir, yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Raja Yosia inilah yang mengadakan reformasi dalam pemerintahannya. Karena mendengar dan menaati firman Tuhan, Daniel hidup dalam kepuasan firman Tuhan. Yang kedua, Daniel hidup pada masa Nabi Yeremia. Pasti Daniel banyak mendengar nubuat Nabi Yeremia yang menyatakan penawanan orang-orang Yehuda, dan hal ini telah menjadi kenyataan. Karena itu Daniel mau tetap hidup di dalam kebenaran Allah dan menolak dalam hidup untuk kepuasan berdosa. Dan selanjutnya, Daniel memiliki komitmen untuk hidup dalam kepuasan firman, hidup dalam kebenaran Allah dan menolak kepuasan berdosa. Demikian juga seharusnya kita. Orang percaya memiliki komitmen yang sama dengan Daniel. Dan rahasia terakhir, karena Daniel memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan. Di tengah-tengah orang menyembah berhala, dia tetap menyembah Tuhan. Di tengah-tengah orang berdosa, dia tetap tidak menajiskan dirinya dan tetap takut akan Tuhan. Dan di tengah-tengah orang yang tidak setia kepada Tuhan dan hidup dalam pencemaran, kejahatan, dia tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, penulis Amsal menjelaskan bahwa didikan akan membuat orang menjadi pandai. Kebenaran, bersikap adil dan jujur. Dalam Amsal 1 ayat yang ketiga. Didikan juga akan membuat orang memiliki kecerdasan dan mendapatkan pengetahuan yang baik. Nah, apabila kita membaca ayat-ayat ini, terlihat jelas bahwa penulis Amsal pun menganggap sebuah pendidikan itu sangat penting. Pendidikan akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan pengetahuan akan membawa kepada keberhasilan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk selalu baik, ranting harus menempel dengan pokok-pokok pohon. Karena itu, kita adalah ranting-ranting yang harus melekat bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan senantiasa akan memberkati kita jika kita terus hidup di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami aturkan kepadamu Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami rasakan untuk mendengarkan sabdamu di pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan akan kami, menjadi motivasi kami untuk lebih bersemangat lagi untuk mengejar pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah menempatkan kami di sekolah Immanuel ini Tuhan. Kiranya Bapa citra-Mu terus terpancar dalam kehidupan kami, dan kami boleh memberkati banyak orang ketika kami Engkau tempatkan di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar Tuhan anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari Tuhan Kau yang akan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Kau yang akan melimpahkan kepandaian, kepintaran, semangat untuk belajar dalam diri anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas belajar mengajar kami dari pagi hingga siang nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.